Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari tan kuadrat 5x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk x-nya antara 0 sampai pi. Perhatikan, pada soal ini yang dikuadratkan itu adalah tan 5x, maka yang kita misalkan untuk soal yang ketiga ini adalah tan 5x. Misal tan 5x ini saya misalkan dengan A. Maka persamaan yang ada di soal ini, maka tan kuadrat 5x dikurangi 1 sama dengan 0. Sekarang berbunyi A kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Karena tadi kita memisalkan tan 5x itu dengan A. Nah, untuk menyelesaikan A dengan bentuk kuadrat yang seperti ini, itu bisa menggunakan pemfaktoran, bisa juga negatif satunya kita pindahkan ke kanan terlebih dahulu. Di sini saya akan menyelesaikan dengan negatif satunya dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan positif 1, karena negatif pindah ruas menjadi positif. Kemudian untuk mencari nilai A, maka kita akarkan satunya. A sama dengan akar 1, sehingga nilai A sama dengan 1, hati-hati, atau A juga bisa bernilai negatif 1. Jadi ketika ada suatu bilangan yang diakarkan, hasil dari akarnya itu tidak hanya bilangan positif, tapi bisa juga bilangan negatif, karena 1 kuadrat itu hasilnya 1, negatif 1 kuadrat hasilnya juga sama dengan 1. Kemudian kita kembalikan A tadi miliknya tan 5x, maka di sini ada tan 5x sama dengan 1. Adakah tan yang bernilai 1? Ada ya, maka ini M. Sedangkan yang sebelah sini juga kita kembalikan, nilai A-nya miliknya tan 5x sama dengan negatif 1. Ada nggak tan yang nilainya negatif 1? Jelas ada. Ketika tan 5x itu ada yang bernilai 1, pasti juga ada tan 5x yang bernilai negatif 1. Sehingga kedua nilai ini nanti yang kita gunakan untuk memperoleh nilai x, karena keduanya sama-sama memiliki nilai. Oke, di situ persamaannya adalah persamaan dari tan, sehingga yang harus kita ingat di sini, ketika ada tan x sama dengan tan alfa, penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu x sama dengan alfa ditambah k kali 180 derajat. Di sini ada dua yang harus kita jabarkan. Saya jabarkan dulu yang sebelah sini. Yang pertama ada tan 5x sama dengan 1. Nah, bentuk ini harus menyerupai bentuk umum persamaannya. Ini kan belum menyerupai ya. Yang belum menyerupai di ruas sebelah kanan, maka kita sesuaikan dengan bentuk umumnya. Ada tan 5x sama dengan satunya dirubah ke tan berapa yang hasilnya itu 1, yaitu tan dari 45 derajat. Hati-hati di sini x-nya yang dimau dalam bentuk piradian, maka 45 derajat ini kita ubah dulu. 45 derajat itu berapa pi? Caranya selalu sudut yang ditanya ini, atau dalam hal ini 45 derajat, itu selalu dibagi dengan 180 derajat. Sama-sama atas bawah kita bagi 45, diperoleh 1/4 pi, sehingga di sebelah sini persamaannya menjadi tan 5x sama dengan tan pi per 4. Nah, ini bentuknya sudah menyerupai bentuk umumnya, maka persamaan inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai x. Ingat, x-nya itu diperoleh dari alfa ditambah k kali 180 derajat, di mana x-nya ini kita ganti dengan 5x sama dengan alfa. Alfanya adalah pi per 4, ditambah k kali 180 derajat juga ubah ke piradian, diperoleh 1 pi, atau bisa ditulis hanya pi saja. Kemudian ini masih 5x, biar kita ketemu nilai x-nya saja, kedua ruas harus dibagi dengan 5. 5x dibagi 5 diperoleh x sama dengan ini dibagi 5 dapatnya pi per 20 ditambah k kali hati-hati
Pi juga dibagi dengan 5. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk mensubstitusi nilai K. Dengan K-nya adalah anggota bilangan bulat. Misal di sini saya mau ambil K sama dengan negatif 1, maka nilai X-nya adalah Pi per 20 ditambah negatif 1 kali Pi per 5. X sama dengan, samakan dulu penyebutnya per 20. 20 bagi 5, 4, kali negatif 1, negatif 4, 1 kurangi 4, negatif 3 Pi per 20. Negatif tidak ada di interval, maka ini TM. Selanjutnya, ketika kita ambil K sama dengan 0, maka X sama dengan Pi per 20 ditambah 0 kali Pi per 5. X sama dengan 0 kali Pi per 5 hasilnya 0 ditambah Pi per 20 kembali lagi ke dirinya yaitu Pi per 20. Pi per 20 ada di interval karena ini 0, sekian maka ini M atau memenuhi. Selanjutnya ketika K-nya itu 1 maka X sama dengan Pi per 20 ditambah 1 kali Pi per 5. X sama dengan ini per 20, 20 bagi 5, 4, 4 tambah 1, 5 Pi per 20. Masih di interval juga, maka ini memenuhi. Sekarang ketika K-nya itu sama dengan 2, maka X sama dengan Pi per 20 ditambah 2 kali Pi per 5. X sama dengan, disamakan penyebutnya menjadi per 20, 20 bagi 5, 4, kali 2, 8, 8 tambah 1, 9 Pi. 9 Pi per 20 juga masih 0, sekian, masih masuk di interval atau memenuhi. Bagaimana ketika K sama dengan 3, maka X-nya sama dengan Pi per 20 ditambah 3 kali Pi per 5. Samakan penyebutnya menjadi per 20, 20 bagi 5, 4, kali 3, 12, tambah 1, 13 Pi per 20. 13 Pi per 20 juga masih ada di interval, maka ini memenuhi. Sedangkan ketika K-nya sama dengan 4, maka X-nya sama dengan Pi per 20 ditambah 4 kali Pi per 5. Samakan penyebutnya menjadi per 20, 20 bagi 5, 4, kali 4, 16, 16 tambah 1, 17 Pi. Ini juga masih 0, sekian, mendekati 1, maka ini memenuhi. Sedangkan ketika K-nya itu sama dengan 5, nilai X-nya adalah Pi per 20 tambah 5 kali Pi per 5. Samakan penyebutnya per 20, 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20 tambah 1, 21 Pi. Di sini batasnya hanya sampai 1 Pi saja. Kalau 21 Pi per 20 itu sudah 1 koma ya. Jadi ini TM. Sehingga yang kita ambil hanya yang nilai memenuhi saja, yaitu ada Pi per 20, ada 5 Pi per 20, ada 9 Pi per 20, 13 Pi per 20, dan 17 Pi per 20. Kita tuliskan ke sebelah sini. Ada Pi per 20, kemudian ada 5 Pi per 20, ada 9 Pi per 20, ada 13 Pi per 20, ada juga 17 Pi per 20. Ini adalah nilai X-nya ketika kita gunakan tan 5X sama dengan 1. Sekarang untuk penjabaran persamaan yang kedua, tan 5X sama dengan negatif 1. Kita juga sesuaikan bentuk ini ke persamaan umumnya, sehingga kita peroleh tan 5X sama dengan tan berapa yang nilainya itu negatif 1. Pada tabel nilai sin cos tan di sudut-sudut istimewa itu kan tidak ada yang bernilai negatif, maka ketika ada nilai yang negatif seperti ini, kita harus ingat singkatan yang ada pada perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, yaitu yang harus kita ingat adalah semua sindikat tangannya kosong. Ini adalah hafalan untuk nilai-nilai yang positif di masing-masing kuadrat.
semua dari kuadran 1 artinya nilai sin cos tan itu semuanya bernilai positif. Sedangkan kuadran 2 hanya nilai sinnya saja yang positif. Kuadran 3 hanya tannya saja yang positif dan kuadran yang keempat hanya cosnya saja yang positif. Sehingga nilai tan yang negatif itu diperoleh di kuadran 2. Di sini sinnya positif artinya cos dan tannya negatif. Tan negatif ada di kuadran 2, maka ini saya tulis dengan K2, artinya kuadran 2. Jika di kuadran 2, apa rumus sudutnya? Rumus sudut di kuadran 2 adalah 180 derajat dikurangi alfa. Sehingga di sini tan 5x sama dengan tan 180 derajat dikurangi alfa. Alfa ini kita peroleh dari tan berapa yang hasilnya itu 1. Tan yang hasilnya 1 adalah tan dari 45 derajat. Tan 5x sama dengan tan 180 derajat dikurangi 45 itu dapatnya 135 derajat. Dan di sini X-nya itu dalam bentuk piradian, maka 135 derajat kita ubah ke piradian. 135 derajat berapa piradian? Maka caranya 135 derajat dibagi 180 derajat. Sama-sama kita bagi 45, yang atas berarti dapat 3, yang bawah dapat 4, jangan lupa diberi pi, sehingga ini persamaannya menjadi tan 5x sama dengan tan 3/4 pi. Nah, bentuk ini sudah menyerupai bentuk umum persamaan tan, sehingga persamaan inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai x. Persamaan tan memiliki solusi X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Dengan X-nya di sini adalah 5X sama dengan alfa. Alfanya itu 3pi/4 ditambah K kali 180 derajat sama dengan pi. Kemudian ini masih 5X, biar menjadi X kedua ruas kita bagi dengan 5. 5x dibagi 5 hasilnya X sama dengan 3pi dibagi 5 juga ya, ini berarti jadinya per 20 ditambah K kali pi, jangan lupa juga dibagi dengan 5. Nilai ini yang kita gunakan untuk mencari nilai X-nya. Dengan X-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Misal di sini kita ambil K-nya itu negatif 1, maka diperoleh X sama dengan 3pi/20 ditambah negatif 1 kali pi/5. X sama dengan, samakan penyebut menjadi per 20, 20 bagi 5, 4, 4 kali negatif 1, negatif 4, 3 kurangi 4, negatif pi. Karena negatif tidak ada di interval, maka ini TM. Selanjutnya ketika K-nya itu sama dengan 0, maka X sama dengan 3pi/20 ditambah 0 kali pi/5. Ini hasilnya 0 ditambah ini kembali lagi ke dirinya sendiri, yaitu 3pi/20, dan ini memenuhi interval. Sedangkan ketika K-nya itu 1, berarti X-nya sama dengan 3pi/20 ditambah 1 kali pi/5. Samakan penyebut per 20, sini dapat 4 tambah 3, 7pi/20. 7pi/20 juga masuk di interval, maka ini memenuhi. Selanjutnya ketika K-nya itu sama dengan 2, maka X sama dengan 3pi/20 ditambah 2 kali pi/5. Samakan penyebut menjadi per 20. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11 pi. Ini juga masih 0, sekian, maka memenuhi interval. Sekarang ketika K-nya itu sama dengan 3, maka X sama dengan
3pi per 20 ditambah 3 kali pi per 5. Samakan penyebutnya menjadi sama-sama per 20. 20 bagi 5, 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15 pi. 15 pi per 20 juga masih masuk di interval atau memenuhi. Sekarang ketika K-nya sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 3pi per 20 ditambah 4 kali pi per 5. Samakan penyebut menjadi per 20 bagi 5, 4 kali 4 16 tambah 3 19 pi per 20. Ini 0, sekian mendekati 1, masih memenuhi interval. Sekarang ketika K-nya itu sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 3pi per 20 ditambah 5 kali pi per 5. Samakan penyebutnya menjadi per 20. 20 bagi 5, 4 kali 5, 20 tambah 3, 23 pi per 20. Kalau ini jelas sudah tidak memenuhi di interval, karena yang dimau itu tepat di 1. Kalau ini sudah 1 lebih, maka ini TM. Sehingga yang kita ambil adalah nilai-nilai yang memenuhi. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata pada penjabaran persamaan yang kedua ini ada 5 penyelesaiannya. Nilai X yang diperoleh dari kedua persamaan ini kita gabungkan dalam HP atau himpunan penyelesaian. Dari yang pertama itu diperoleh ada pi per 20, kemudian ada 5pi per 20, 9pi per 20, 13pi per 20, 17pi per 20. Itu dari persamaan yang pertama. Sedangkan dari persamaan yang kedua ini itu juga diperoleh ada 3pi per 20, kemudian ada 7pi per 20, ada 11pi per 20, ada 15pi per 20, dan juga ada 19pi per 20. Nah, inilah nilai-nilai X dari tan kuadrat 5X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk X-nya antara 0 sampai pi. Jadi ingat, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang memuat sin kuadrat, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X, langkah pertama kalian harus selalu memisalkan. Kemudian jangan lupa ketika sudah menemukan nilai A di sini, misalkan ya, jadi A-nya harus dikembalikan ke bentuk awalnya, dan hati-hati ketika menentukan di sini adakah nilai tan-nya, adakah nilai sin-nya, atau adakah nilai cos-nya. Kemudian dijabarkan seperti biasa. Selamat belajar, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.